Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwanda Limbanaedi dari kelas 2F PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Asni Ilham, SPD, MSI. Bagaimana implikasi dari teori belajar dalam pembelajaran di sekolah? Teori belajar ialah pandangan yang amat mendasar, sistematis, dan menyeluruh tentang proses bagaimana manusia, khususnya anak didik. Beberapa teori dikembangkan dalam pandangan aktualisasi dan apresiasi, dan beberapa teori meningkatkan proses peningkatan atau bertambahnya wawasan, pengetahuan, dan harapan anak. Jadi teori anak meningkatkan diri pada menentukan aspek psikologi, khususnya pada pembentukan pola pikir anak. Proses belajar anak terjadi dalam interaksi antara person dan organisme. Dua organisme, antara lingkungan psikologi dengan lingkungan biologis, dan belajar mengorganisasikan kembali persepsi anak untuk mencapai tingkat tertentu. Sementara itu, menurut pandangan Slavin dalam Trianto 2009, yaitu 2.16, belajar secara umum diartikan sebagai perubahan individu yang terjadi mengalami pengalaman dan bukan karena kebutuhan perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang dalam sejak lahir. Produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna kompleks, pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seseorang guru untuk membelajarkan siswa dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dari makna ini jelas terlihat bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua arah antara guru dan siswa, dan terjadi interaksi, komunikasi, dan terarah. Jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Setiap anak terlahir unik. Saat berada di dalam kelas, guru mungkin menyadari bahwa setiap anak yang meskipun berasal dari kelompok usia yang sama memiliki perbedaan, baik dalam segi penampilan, minat, dan tingkat kecerdasan, sikap, hingga temperamen mereka yang alami dan wajar. Dan lantas bagaimana sikap guru untuk menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda ini? Pada sebagai ini, tenaga pendidik ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain: 1. Memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya untuk membaca saja tidak cocok untuk anak yang mengandalkan anak audio. Hanya dengan penjelasan, dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di kelas, Anda bisa melakukan beragam metode kelas, yaitu metode pembelajaran untuk satu materi agar dapat dipahami oleh semua anak. 2. Memperlakukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama untuk satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru memiliki perbedaan, tetapi tetap memperlakukan siswa dengan sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan anak mereka dalam menerima materi yang diajarkan. 3. Memberikan motivasi yang tepat.
Anda mungkin akan menemukan siswa yang tidak mempunyai kemampuan yang berbahasa sehebat teman-temannya yang lain. Disinilah Anda sebagai guru berperan sebagai guru untuk memberikan motivasi yang tepat. Coba temukan kelebihannya yang lain. Setelah itu, dorong dia untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa terkurang berharga dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. 4. Berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap individual adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Murid A mungkin lebih semangat jika dikritik dengan menjadikan kritikan sebagai cambuk untuk membuatnya lebih baik. Salah satu sikap guru untuk menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan secara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Dalam perspektif peran guru dalam menghadapi anak-anak sangat penting. Jelaskan peran tersebut dan berikan analisisnya. Selain mampu memberikan pengajaran yang baik bagi peserta didik, peran guru dalam psikologi perkembangan yang lain adalah seorang guru mampu memberikan saran psikologis yang tepat dan benar, yakni dengan antara Anda dalam suasana keakraban antara individu satu dengan individu lainnya. Akhir-akhir ini banyak terjadi kekerasan oleh guru kepada siswa, seperti kekerasan seksual dan verbal. Menurut Anda, hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu super sabar dengan disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakal, mulia, sesuai dengan normal sosial dan hukum, dan bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.